Perkembangan kemajuan teknologi informasi di era sekarang begitu pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat cerdas dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Reina Nevada di Suara Gresik, religius, cerdas, bermanfaat dalam program Biru. Bincang seru yang pada kesempatan kali ini sahabat kita akan membahas terkait Kartini masa kini. Di era globalisasi telah hadir di studio Suara Gresik Kartini masa kini kita yang begitu sangat luar biasa, cantik dan hebat, Ibu Dr. Anda Nini Asrukin MM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Selamat siang Ibu Nini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas semuanya, saya Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan ini akan bincang seru kaitan dengan Hari Kartini, dengan judul apa Mbak? Talkshow Kartini masa kini. Iya, Kartini di masa era kini. digital. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, walafiat dan barokah. Amin. Baik Bu Nini, dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-145 begitu ya Bu ya, bagaimana Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita gitu Bu. Tentunya di era digitalisasi seperti saat ini Bu Nini, saya ingin bertanya, gimana sih Bu pemahaman Ibu tentang perjuangan Kartini sehingga bisa membukain jalan gitu buat kita perempuan di era digitalisasi? Alhamdulillahirabbil alamin, dengan perjuangan Kartini, dengan semangat kemandiriannya, kemajuannya ya, kemajuan dalam berpikir, dalam posisi tahun berapa sebelum era dekade 80-an ya? Iya. Ya, benar ya? Ya, sebelum 1900 kan? 1800-an kelahiran RA Kartini itu, bahwa dia sudah punya pikiran yang jauh ke depan, bahwa perempuan tidak hanya berada di belakang. Jadi dia ingin maju. Dengan seperti itu, alhamdulillah sampai dengan saat ini 100 berapa? 145. Alhamdulillah di negara kita tercinta ini juga sudah banyak dari spirit perjuangan mereka atau RA Kartini, Ibu Kartini itu sudah terbukti banyak. Artinya banyak perempuan-perempuan yang sudah sukses. Di Kabupaten Gresik ini sendiri juga untuk eselon 2-nya banyak yang dijabat oleh perempuan, ada sekitar 10 dan bahkan wakil bupatinya juga perempuan. Jadi seperti itu kita sudah bisa menginspirasi spirit dari RA Kartini ke jiwa kita masing-masing di masa sekarang. Iya, berarti memang perempuan ini sudah punya tempat khusus gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya perempuan dibilang cuma bisanya masak, manak, maca, sekarang bisa menempati posisi-posisi yang strategis ya Bu ya. Betul, contoh kemarin ada shelter juga, perempuan-perempuan yang eselon 3 juga ikut juga berperan. Artinya dengan seperti itu ada emansipasi, tidak hanya perempuan jangan ikut shelter, laki-laki aja, tidak. Jadi perempuan-perempuan juga banyak yang mengambil kesempatan itu untuk menapaki jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya. Oke, siap Bu Nini. Nah Bu Nini tadi bilang bahwa Raden Ajeng Kartini sangat menginspirasi begitu ya Bu. Kira-kira apa sih Bu yang menjadi nilai inspirasi bagi perempuan-perempuan di era digital untuk mengaktualisasikan diri gitu? Terkait dengan inspirasi itu banyak sekali Mbak. Tentunya yang pertama adalah semangat untuk mandiri. Kemudian belajar. Jadi perempuan tidak hanya menunggu di rumah, di dalam rumah, tapi harus tetap belajar, mandiri, belajar. Dengan belajar untuk pendidikan formal ya tentunya itu yang setinggi-tingginya. Karena dengan pendidikan yang tinggi kita juga tidak akan tertinggal. Tentunya gini Mbak, saya juga perempuan ya, alhamdulillah diberi amanah untuk memimpin Diskominfo mulai tahun 2018 saya
dilantik untuk jadi eselon 2. Ya, alhamdulillah kami juga bersyukur dengan emansipasi, dengan spiritnya perjuangan RA Kartini ya, sehingga saya juga bisa tampil ke depan, tapi saya juga berpendapat jangan melupakan kodratnya wanita. Tentunya yang utama adalah tetap kita keluarga, anak, suami itu yang utama, tetap itu yang dinomorsatukan ya kalau saya, kemudian baru nanti mengarah ke ini tentunya dengan pendidikan tadi. Siap. Nah Bu Nini ini kan perempuannya begitu luar biasa ya Bu ya. Selain menjadi kepala dinas, menjadi wanita karir begitu, Ibu Nini juga menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang ibu yang baik. Mudah-mudahan gitu, amin. Amin. Nah kira-kira gimana sih Bu, ada nggak sih Bu tips untuk membagi waktu antara menjadi wanita karir, menjadi ibu rumah tangga, dan menjadi seorang ibu buat anak itu gimana sih Bu? Jadi gini, pasti ada ya, ada 3 hal yang perlu kita cermati ya, pegang. Ya. Kodrat sebagai wanita tetap dinomorsatukan ya, karena di Quran, di hadis juga disebutkan itu. Kemudian kita ada kewajiban ya. Kemudian ada hak. Kewajiban ya. Kodrat sebagai wanita seperti apa ya, sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, itu yang tidak dipunyai oleh laki-laki. Ya. Itu adalah keutamaan bagi seorang wanita. Setelah itu kita berkeluarga tentunya juga kita harus harus memperhatikan keluarga kita sehingga kondisi tadi seimbang. Kemudian ada kewajiban apa sih yang menjadi kewajiban seorang perempuan? Tentunya laki-laki juga punya itu ya, kodrat laki-laki, kewajiban dan hak. Nah, haknya ini tentunya hak ya berarti saya harus maju, saya harus sekolah, harus belajar, harus pendidikan formal yang tinggi. Selain pendidikan formal juga informal juga ada pelatihan yang bersertifikat, itu kan juga ini. Kalau saya kan pegawai negeri ya, pastinya karir itu sudah ada, artinya sudah pendidikan formal ya, S1, S2, tapi yang ibu-ibu yang di rumah, yang tidak, tapi jangan kalah. Artinya walaupun sebagai ibu rumah tangga tapi harus eksis. Harus saya apa ya yang bisa saya tampilkan ke produktif depan. Gitu Mbak ya. Harus produktif, harus menguasai apa ya, ikut lihat berita-berita di TV, jangan hanya sinetron aja yang dilihat gitu ya. Harus up to date gitu Bu. Betul ya, jadi membagi waktu antara keluarga dan karir. Tentunya kalau jam kerja kan jam 7:30 sampai dengan jam 4. Ya tentunya itu adalah fokus ke pekerjaan. Tapi kalau setelah itu apapun, barangkali di kantor itu ada masalah atau apa, kita lepas dulu, baru kita ngurusi yang di rumah. Fokus ke keluarga ya Bu setelah jam 4 Bu ya. Betul ya. Jadi kita harus benar-benar bisa membagi. Kemudian kalau hari Sabtu Minggu, kebetulan alhamdulillah anak saya sudah besar-besar ya, jadi sudah paham. Waktu dulu masih kecil, saya belum jadi kepala dinas, jadi sebagai staf biasa, tapi tetap saya porsi itu tetap sama. Artinya untuk keluarga aja, untuk juga karir. Luar biasa sekali ya sahabat cerdas ya. Semoga sahabat cerdas yang di rumah atau dimanapun berada bisa ya ngintip tips dari Bu Nini, barangkali diterapkan ya. Jadi tetap bisa berkarir, tetap bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu. Nah Bu Nini, Reina juga pengen tanya Bu Nini, sejauh mana sih Bu nilai-nilai Kartini dalam konteks kesetaraan gender, pendidikan, kemandirian ekonomi yang dapat diimplementasikan dalam era digitalisasi seperti saat ini? Tentunya melalui kebijakan-kebijakan ya Mbak ya, kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah tentunya yang mendukung akses pelatihan ya, seperti saya tadi bilang bahwa kita juga bisa perempuan di era digitalisasi ini jangan hanya berkutat dengan rumah tangga ya, bisa berkarir lewat online gitu. Sekarang semuanya serba digital, semuanya dengan digital, itu semuanya untuk mempermudah, mempercepat. Contoh sekarang kalau ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga mau lebih cepat, contoh pesen makanan lewat, tapi kalau ibu-ibu nggak bisa,
yo kita harus keluar, harus naik motor, harus naik mobil keluar. Waktunya habis di jalan. Iya. Tapi kalau dengan digital kita sudah punya aplikasinya, tinggal ketik aja. Iya. Sambil rebahan bisa Bu ya? Bisa. Jadi makanya saya pesan ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti perubahan-perubahan zaman itu sehingga sebagai wanita kita cita-cita Kartini tadi tetap apa? Berlanjut ya Bu, kalau kita nggak mau bekerja belajar, cita-cita Kartini tadi nanti akan kandas. Jadi tuntutan kita memang harus bekerja, belajar dan belajar untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan kita ikuti aja. Contoh kalau di Kabupaten Gresik ini mungkin di Dinas Kominfo ada nggak pelatihan? Ada Bu. Ada. Kita ikuti contoh terkait dengan pelatihan ini ya Mbak ya, kalau di Kominfo terkait dengan jurnalistik ya. Iya, jurnalistik Ibu. Kemudian kalau di Disnaker itu ada pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh ibu-ibu. Itu kegiatannya kalau nggak salah dulu itu dari APBN. Itu ada menjahit, memasak, itu bersertifikasi. Jadi dengan ibu-ibu ikut pelatihan itu ada sertifikasi sehingga bisa membuka peluang kerja, peluang berusaha sehingga mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi tidak hanya diberikan uang bulanan oleh suami ya, tapi dia juga punya berpenghasilan. Kalau seperti saya pastinya setiap bulan sudah menerima gaji dari pemerintah. Tapi kalau yang ibu-ibu rumah tangga itu bisa untuk menambah penghasilan, tidak hanya dari suami aja, tapi dari dirinya sendiri juga bisa menghasilkan itu. Bisa membuat kue, bisa menjahit, bisa membordir, itu ada di Disnaker. Belum lagi di Koprindak. Ada itu juga UMKM, Bu ya? UMKM itu banyak sekali pelatihan-pelatihan di dinas-dinas itu. Dinas pendidikan juga pasti ada, di dinas lingkungan hidup juga ada. Jadi banyak, kalau memang ibu-ibu pengen tahu pelatihan-pelatihan apa, nanti bisa komunikasi dengan masing-masing dinas. Iya, bisa dikepoin. Sekarang kan juga dinas-dinas punya sosial media Bu ya, mungkin bisa ditanyakan di sana ya, Bu, atau bisa lewat kita punya aplikasi ini Mbak Rena. Apa ini namanya, Gresik-pedia. Gresik-pedia, ya. Lah, Gresik-pedia itu semua informasi insya Allah ada di situ. Ya, tinggal install aplikasi Gresik-pedia Bu ya. Bisa. Siap, sahabat cerdas. Nah, selanjutnya Bu, gimana sih Bu peran teknologi digital dalam memberdayakan perempuan dan menjamin keamanan bagi perempuan? Mungkin kan sekarang era digital nganggep bahwa dunia cyber itu nggak semuanya aman gitu kan Bu. Kadang mungkin ada orang juga yang takutnya nanti identitas diri saya kemudian bocor atau membuat saya tuh merasa enggak nyaman, takutnya mungkin sekarang kan bank sudah ada di HP ya Bu, ATM gitu kan, nginput uang dan lain sebagainya, takutnya bocor. Nah, kira-kira tuh gimana sih Bu peran teknologi digital sekarang Bu? Memang dengan dunia digital ya, di era digital ini semuanya serba instan ya, serba cepat, serba efisien, lebih istilahnya itu semuanya kok serba cepat, gerak ya, cepat, Bu, ya? efisien, efektif gitu nggih. Jadi kita ada peluang bisnis di situ. Kemudian ada juga untuk meningkatkan pendidikan, ya, tapi bersertifikat tadi yang pelatihan-pelatihan bersertifikat. Kemudian juga meningkatkan keamanan dan penguatan literasi. Ya, ini yang penting. Jadi kita dengan dunia atau era digital ini kita harus penguatan literasi. Digital kita harus mengetahui gimana sih, contoh seperti Mbak Rena tadi bilang, nanti takut ini data pribadinya dicuri atau di apa. Sekarang memang musimnya lagi banyak penipuan-penipuan. Nah, itu kita harus ada trik-triknya, harus ada ini penguatan literasi digital. Di situ kita akan tahu bahwa kita tidak boleh membagikan data pribadi, kemudian tidak boleh membuka aplikasi-aplikasi yang memang itu bukan ilegal gitu Bu. Jadi kita jangan sembarangan membuka aplikasi gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Jadi jangan
apa ini namanya, tangan ini jangan gratil ya, istilahnya itu jangan gratil. Kalau ada informasi ini buka link dibuka, jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, kita tetap waspada ya, karena digitalisasi itu ya, kalau saya boleh memberi apa ini namanya, penilaian bahwa ada sisi positif dan negatifnya. Nah, kita harus hati-hati dan literasi digital itu harus kita punyai, harus kita pegang gitu. Jadi bisa apa maksudnya melek digital tapi juga harus dikuatkan literasinya biar Betul. tadi ya Bu ya biar tetap aman dalam digitalisasi begitu ya Bu. Nah kira-kira Bu di era digital seperti saat ini apa aja sih Bu tantangan yang dihadapi oleh perempuan di era digital dan gimana sih menurut Bu Nini cara mengatasinya Bu? Tantangan yang dihadapi perempuan di era digital antara lain kesenjangan akses. Jadi artinya perempuan tadi ya memang bisa mengakses lah, artinya bisa laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Tentunya dengan belajar tadi ya. Kemudian juga stereotip gender, artinya mindset yang sudah ini perempuan itu nggak bisa ini, itu dihilangkan. Jadi mindset itu dihilangkan. Kemudian untuk membantah itu ya kita harus belajar tadi untuk mengenal digitalisasi, kemudian keamanan online yang seperti saya bilang tadi bahwa kita harus literasi digital juga kita harus punya pegang gitu. Kemudian juga untuk mengatasinya perlu penguatan literasi digital tadi. Tetap ke situ ya Mbak ya. Ke situ ya. Kemudian kebijakan yang inklusif, kebijakan inklusif terkait dengan perlindungan hukum yang memadai juga. Itu ya. Siap tuh ya sahabat cerdas ya, kata Bu Nini tipsnya atau cara mengatasinya memang nggak perlu dipungkiri kalau memang di era digitalisasi seperti saat ini ya ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Nah untuk menekan dampak negatifnya kata Bu Nini kita harus memperkuat tadi Bu ya literasi digital kita. Nah kira-kira Bu Nini gimana sih Bu pandangan Bu Nini tentang representasi perempuan dalam dunia digital termasuk di bidang teknologi dan media sosial itu seperti apa Ibu? Apa Mbak tadi Mbak? Pandangan Ibu tentang representasi perempuan dalam dunia digital termasuk di bidang teknologi dan media sosial. Terkait dengan itu, untuk yang representasi perempuan ya Mbak ya, perlu ditingkatkan sih Mbak. Ya artinya memang sekarang kondisinya perempuan sudah hebat-hebat. Tadi saya baca Jawa Pos juga ada Letu Sri Utami ya sebagai pilot yang pertama di Angkatan Laut, itu kan juga ini. Kemudian banyak sih ya, menteri-menteri perempuan juga banyak. Tapi terkait dengan presentasi perempuan dalam dunia digital perlu ditingkatkan agar lebih inklusif dan mewakili beragam peran dan kontribusi perempuan dalam teknologi dan media sosial. Jadi perempuan jangan ketinggalan untuk ikut berperan dalam digitalisasi, dengan ikut ke situ bisa membuka peluang-peluang untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Siap, gitu ya sahabat cerdas ya. Jadi jangan sampai nggak up to date sama era digital saat ini, jangan sampai ketinggalan. Apalagi kan mungkin bagi ibu-ibu yang di rumah yang mungkin sebelumnya kan pandemi Bu ya, dari yang mungkin pembelajaran anak-anaknya yang mungkin secara luring berganti ke daring, sehingga juga harus menyesuaikan gitu biar anaknya juga nggak ngawur ya Bu dalam mengakses dunia media sosial itu juga ya Bu ya. Betul Mbak, itu pengalaman yang sangat-sangat, walaupun kondisi COVID ya Mbak ya. COVID itu kan yang istilahnya itu kejadian yang luar biasa, iya, Bu, ya betul. bencana lah buat kita. Tapi ada segi positifnya juga. Kita dipaksa untuk melek digital. Dengan COVID kita rapat juga dengan daring, kita berusaha juga dengan aplikasi ya, dengan digital, semuanya pakai digital. Itu merupakan membuka pikiran kita bahwa memang digital itu sangat penting, dan sangat berpengaruh di kehidupan kita. Kalau seandainya kemarin itu tidak ada digital, terus gimana kita? Mungkin perekonomian, pemerintahan nggak jalan.
Tapi Iya. dengan dipaksa, mau nggak mau kamu harus bisa rapat dengan online, dengan daring ya. Iya. Kita akhirnya bisa beli makanan juga dengan aplikasi, Iya, aplikasi bisa. bisa. Ya, karena dengan dipaksa itu sedikit memaksa. Memang kebijakan itu kalau tidak ada kepaksaan ya nggak Nggak berjalan gitu, Bu, ya. jalan. Nggih. Itu yang saya tahu waktu kuliah juga, bahwa semua kebijakan harus didorong dengan sedikit Paksaan gitu. paksaan. Nggih. Kalau nggak gitu ya nggak berkembang. Nggih. Kemungkinan walaupun di negara luar sana sudah berapa tahun yang lalu sudah memakai ini, tapi Indonesia kan baru Baru-baru kemarin. ini, Bu, ya, karena Tapi COVID itu. ya, tapi sebelumnya juga sudah. Sudah. Tapi begitu COVID, semua masyarakat Semuanya, Bu, juga ya. ya, Iya. masyarakat juga menggunakan. Kalau dulu mungkin kan di kalangan pemerintahan aja. Iya. Ya, tapi kalau dengan COVID itu masyarakat yang dulu nggak melek digital sekarang sudah pada melek digital. Iya. Walaupun banyak juga yang di desa-desa itu belum sampai menjarah ke sana. Iya. Ya, karena penilaian ombudsman itu juga kemarin waktu saya di Surabaya di ombudsman itu yang manual itu juga masih diperlukan, karena masyarakat kita tidak semuanya Melek digital, melek Bu, ya. digital. Nggih, karena masyarakat kan banyak ya, ada perkotaan sampai di desa. Yang mungkin yang di desa ini, waktu itu saya juga tanya, loh Pak, sekarang kan zamannya digital, kenapa kita harus tetap menggunakan manual di setiap pelayanan? Iya. Gitu. Itu memang survei dari masyarakat kita, gitu. Jadi tetap walaupun ada digital, kita memberi pelayanan juga ada kayak iklan-iklan, himbauan-himbauan itu ada juga yang manual. Manual gitu ya, Bu, ya. Biar mungkin ada yang merasa belum melek teknologi jadi nggak kaget ya, Bu, waktu berusaha juga ikut layanannya biar nggak kaget gitu ya, Bu, ya. Nah, Bu Nini kan juga dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Gresik ya, Bu, di bidang pekerjaannya. Nah, kira-kira gimana sih, Bu, peran pemerintah dalam mendukung kemandirian perempuan di era digital seperti saat ini, Bu? Peran pemerintah ya, Iya. kalau kami sih semua sekarang udah aplikasi semua ya, SPBI itu sistem pemerintahan berbasis elektronik itu semuanya sudah pakai aplikasi. Yeah. Kemudian di Gresik juga sudah punya platform yang ini untuk ini mengetahui semua data-data di situ, IOP itu, itu semua data-data ada di situ, itu pegangan dari pimpinan. Artinya pimpinan tinggal ngeklik di HP atau di laptop sudah tahu bahwa kinerja pemerintahan di dinas ini seperti ini. Contoh, Pak Bupati pengen mengetahui berapa sih anggaran yang sudah cair di Dinas Kominfo, itu tahu sudah. Oh, Karena semua informasi ada di sana, Bu, semua ya? informasi ada di situ, sudah terkoneksi ke situ semua. Sehingga istilahnya itu ya, Pak Bupati tinggal ngeklik Pak Bupati, Bu Wabu, Pak Sekda, kepala OPD juga tahu, tapi itu memang hanya yang bisa buka hanya tertentu ya, mungkin Pak Bupati, Bu Wabu sama Pak Sekda aja. Untuk aksesnya sudah diatur ya, gitu, sudah Bu, ya? diatur. Jadi tidak semua orang bisa buka, kecuali ya yang tadi sudah punya password tadi. Kemudian kalau kepala dinas ya bisa, tapi kalau nanti dikasih passwordnya. Tapi bukan untuk umum lah istilahnya. Tapi yang untuk umum yang Gresik-pedia itu, Bu, ya? Gresik-pedia itu yang umum. Jadi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung akses, kemudian pelatihan-pelatihan, ada program-program pelatihan yang Nawakarsa Pak Bupati itu juga di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang berbasis digital. Kemudian kesempatan berusaha bagi perempuan. Ya, tadi yang UKM itu banyak sekali, itu ada berapa? Mungkin sekitar 50.000 UKM yang ada sekali di Gresik. Gresik, Bu, ya? Iya, di Gresik itu banyak sekali. Semuanya kayaknya ya didominasi oleh perempuan. Alhamdulillah. Kemudian penguatan perlindungan hukum dan literasi digital yang seperti saya sebutkan tadi di depan, bahwa memang literasi digital perlu kita dalami lagi, sehingga kita tidak sampai terjerumus ada penipuan, ada hal-hal yang tidak diinginkan itu.
Siap Bu Nini. Nah kira-kira Bu, apa sih Bu pesan atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan masa kini yang mungkin sekarang sedang menonton kita begitu ya Bu ya, yang ingin berkontribusi dalam dunia digital dengan menerapkan nilai-nilai Raden Ajeng Kartini? Nggih, nggih. Jadi pesan kepada perempuan masa kini ya yang ingin berkontribusi dalam dunia digital dengan menerapkan nilai-nilai Kartini adalah tetap percaya diri, ya, kemudian terus belajar, ya, kemudian berinovasi, ya, kemudian serta berani mengambil peran dalam mengatasi masalah-masalah. Okay. Kemudian ada 5 Mbak, ada 5 cara. Okay. Ya. Ada 5 cara menjadi Kartini masa kini. Siap. Yang pertama itu adalah tentunya berjuang untuk diri sendiri dan orang lain ya. Okay. Yang pertama itu adalah berjuang untuk pendidikan, bahwa kita harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Perempuan jangan kalah dengan laki-laki. Okay. Kita meneruskan pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai ke atas. Kalau memang berkesempatan sampai setinggi mungkin S3 ya, S3 seperti Bu Wabub itu. Kemudian nanti sampai ke profesor juga. Saya harapkan mudah-mudahan dia generasi muda perempuan yang di Gresik ini bisa nanti menempuh pendidikannya sampai jenjang yang paling tinggi. Amin. Sehingga nilai kewanitaan perempuan di Kabupaten Gresik SDM-nya itu sangat mumpuni, bisa ini karena kalau dikaitkan dengan Gresik ini kota industri, tentunya banyak industri-industri yang besar-besar yang kesini berinvestasi ke Gresik, kayak Freeport, kayak ini ada di JP itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang dari Jepang, yang dari Cina itu semuanya itu butuh SDM yang unggul, SDM yang berpendidikan tinggi, yang mumpuni. Nah, kalau kita sebagai perempuan kesempatan itu nggak kita ambil ya rugi. Masa kalah dengan laki-laki, apalagi kalah dengan dari kabupaten kota lain. Harapan kami ayo kita berjuang yang itu tadi lewat pendidikan yang setinggi mungkin. Kemudian yang kedua Mbak, mandiri dalam kehidupan. Mandiri. Kemudian sosok Kartini itu dia mandiri banget. Jadi walaupun perempuan, walaupun dikurung di rumah, walaupun ini, tapi dia masih berinteraksi dengan teman-temannya yang dari negara lain, dalam bersekolah gitu. Kemudian dia tidak pantang menyerah untuk berbuat baik, bahwa kalau perempuan itu harus sejajar dengan laki-laki. Gitu kan, yang ada di dirinya Ibu kita Kartini. Kemudian berani membanggakan identitas sebagai wanita. Jangan minder. Saya wanita enggak gitu. Jangan. Kita harus kalau ini tampil paling depan aja. Jangan takut ya Bu. Jangan takut. Seperti Mbak Rena gini ya. Jadi nggak boleh kalah dengan laki-laki. Kita harus tampil bangga sebagai wanita. Kalau ibu rumah tangga itu jangan merasa saya ibu rumah tangga, nulis di identitas gitu ibu rumah tangga, malu. Jangan. Itu merupakan kebanggaan kita bahwa ibu rumah tangga itu, kalau saya dulu jadi PNS itu kan setelah anak saya lahir semua, baru saya ini berarti merasakan memang benar-benar jadi ibu rumah tangga. Itu kalau saya bandingkan dengan saya menjadi PNS, bekerja di pemerintahan, enak jadi pegawai. Karena mulai pagi sampai sore mau tidur lagi itu ngurusi rumah terus. Tapi kalau kita bekerja di luar, di kantor, kita bisa berinteraksi dengan yang lain, bisa melayani masyarakat. Tapi kelihatan, memang kalau kita kerja di kantoran itu kelihatan, oh ya itu Mbak Rena itu kerja. Tapi kalau ibu rumah tangga itu nggak kelihatan. Mungkin suami juga nggak merasakan kamu ini bekerja kan gitu. Tapi
tidak tahu bahwa yang dikerjakan itu sangat-sangat banyak sekali. Bu ya. Banyak sekali. Kalau bisa-bisa ibu rumah tangga itu nggak bisa kalau nuruti kerjaan ya nggak bisa mandi, nggak bisa bersolek ya. Tapi saya harapkan perempuan-perempuan barangkali tidak bekerja di kantoran, di rumah aja, jangan lupa berhias diri. Jadi biar tampil seperti orang-orang yang perempuan-perempuan yang kerja di luar. Jangan pakai daster gitu ya, maaf ya. Jadi pagi harus bisa bagi waktu ya. Artinya pagi harus ini menyiapkan semuanya untuk anak, suami, kemudian ya kita bersolek juga seperti mau berangkat ke kantor kan gitu. Mungkin ngantarkan anaknya yang sekolah, mungkin ini di sela-sela itu bisa juga berusaha untuk mencari income, pendapatan dengan ikut pelatihan, bersertifikat untuk sehingga dengan mengikuti pelatihan tadi bisa mendapatkan ilmu dan bisa bermanfaat untuk membuka usaha, baik itu untuk menjahit atau bikin kue atau bekerja online. Itu banyak sekarang. Kalau dengan digital itu tanpa meninggalkan rumah itu bisa Bu ya. Bisa. Kalau dulu gitu kan nggak bisa. Tapi kalau sekarang dengan digitalisasi kita bisa online, bisa jualan online walaupun kita nggak punya modal banyak, insya Allah bisa. Bisa Bu ya, karena sekarang ada istilahnya dropshipper itu Bu ya. Jadi dia tuh nggak perlu menyediakan barangnya, jadi dia membantu menyalurkan aja bisa ya Bu ya. Yang penting punya kemauan. Ibu-ibu rumah tangga, mbak-mbak ya, semuanya remaja-remaja putri, tolong ini tetap semangat. Yang penting punya kemauan, insya Allah rezeki ada aja. Ya Bu Nini, kuncinya tadi ya Bu ya, jangan pernah menyerah, terus kemudian juga harus mau untuk belajar ya Bu ya. Tadi ya baru 3 Mbak ya. Baru 3 Ibu. Kemudian berani membanggakan, 4 Mbak, sudah 4. Kemudian yang kelima adalah aktif dalam kegiatan sosial. 4 ya Mbak ya, 4 ya itu aktif dalam kegiatan sosial. Jadi ikut kalau di lingkungannya itu ada RT, ada RW, ada apa, kita ikut mungkin donasi untuk bersumbang bencana, kemudian untuk menyalurkan ini bantuan ke panti asuhan, gitu ikut aja ke organisasi PKK, gitu. PKK. Jadi kita bisa punya ilmu dan bisa berinteraksi dengan tetangga-tetangga sehingga pikiran kita itu nggak cepet. Terbuka gitu Bu ya. Kemudian yang lima adalah berjuang untuk kesetaraan gender tentunya. Jadi jangan kalah dengan laki-laki, walaupun kodratnya perempuan, tapi tetap kita bisa sejajar ya. Sejajar dengan laki-laki. Baik itu terkait dengan pekerjaan, terkait dengan jabatan, terkait dengan apapun, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan terkait dengan berusaha kan gitu. Perempuan juga bisa jadi menteri, bisa juga nanti jadi presiden. Bu Mega itu perempuan presiden. Mudah-mudahan ada presiden perempuan lagi. Ada penerusnya Bu ya. Kalau di Gresik Bumin wakil bupati pertama perempuan. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi bupati perempuan. Amin. Menunjukkan bahwa perempuan kita bisa ya Bu ya. Bisa. Itu semua adalah spirit dari Ibu Gita Kartini. Ibu Gita Kartini. Nah Bu Nini, gimana sih Bu cara memastikan bahwa kemajuan digital itu tidak meninggalkan perempuan dan bagaimana memastikan inklusivitas dalam perkembangan teknologi itu seperti apa Ibu? Iya. Menurut Bu Nini gimana nih Bu? Gimana Mbak? Gimana sih Bu cara memastikan bahwa kemajuan digital itu tidak meninggalkan perempuan dan bagaimana memastikan inklusivitas dalam perkembangan teknologi? Perlu adanya kebijakan-kebijakan yang seperti saya utarakan tadi Mbak. Kemudian ada juga penguatan literasi digital tadi. Itu penting Bu ya? Penting, sangat penting itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan, kemudian ada juga penguatan literasi digital dan perlindungan data pribadi. Jangan seenaknya memberi data kepada orang lain, jangan suka ngeklik yang kalau emang itu tidak
tidak yang kita punya ya. Iya. Jadi contoh buka ini ada ada door prize atau apa. Kalau emang kita nggak punya kepentingan dengan itu ya jangan diklik. Iya. Gitu. Nah sekarang banyak banget ya Bu. Ada yang banyak bahkan sekali, undangan nggih. pernikahan palsu itu Betul. dibuka ternyata bisa ngambil uang kita ngambil di uang, makanya iya, nggih, itu banking. data-data pribadi sudah akan diambil diserap ke Nggih. mereka itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan tentunya dengan undang-undang ya. Kemudian Perbu, Perda itu yang perlu kita ini insya Allah sudah ada sih perlindungan-perlindungan terkait dengan penggunaan digitalisasi. Nggih. Nah Bu Nini, untuk sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita nih Bu ya, udah nggak kerasa ya Bu, kita udah ngobrol seputar Kartini di masa kini di era digitalisasi. Kira-kira apa harapan Ibu untuk masa depan perempuan di era digital Ibu? Tentunya ya agar perempuan ini tidak kalah, tidak merasa ini saya nanti nggak bisa ini. Jadi harus berusaha tadi belajar ya, belajar pendidikan, kemudian terwujudnya kalau saya sih keinginan saya adalah terwujudnya kesetaraan akses. Jadi bisa perempuan, walau perempuan juga bisa, contoh ada pemilihan kepala desa. Kalau memang kesetaraan gender ya sudah, perempuan juga boleh gitu. Contoh sekarang kan sudah ada kebijakan-kebijakan itu, jadi boleh mencalonkan presiden, boleh mencalonkan bupati, boleh mencalonkan legislatif, boleh mencalonkan desa, kepala desa. Kepala desa. Ya, kalau yang lurah, kecamatan itu kan memang dari jenjang kepangkatan ya Mbak ya, kepangkatan, dan juga ada shelter tentunya, ada syarat-syarat, tentunya syarat-syarat yang harus kita. Makanya kuncinya ya itu tadi pendidikan. Raih pendidikan setinggi mungkin sehingga kita bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, berbagai kesempatan ya Bu ya, iya, harus ikut kesempatan ya. serta. Kalau memang itu kesempatan ada, kita tidak ada contoh calon kepala desa contoh. Syaratnya adalah S1. Ternyata kita hanya SMA. Contoh ini. Tapi alhamdulillah kalau SMA juga boleh kan ya kalau kepala desa. Artinya makanya kita harus berpendidikan yang setinggi mungkin untuk mengantisipasi itu. Kalau ada sewaktu-waktu ada peluang, kita bisa masuk. Kita tidak hanya sebagai penonton, tapi kita juga masuk di dalamnya sebagai objek. Berkontribusi ya Bu ya. Betul. Bu Nini, terima kasih banyak Bu sudah hadir di studio Suara Gresik. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak Ibu, sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang Reina dapatkan juga hari ini bersama Bu Nini, dan semoga sahabat cerdas juga yang sedang menonton ya dapat menyerap ilmu-ilmu dari perbincangan kita hari ini. Dan mungkin dari Reina sendiri, Kartini di era digitalisasi adalah sosok yang tidak hanya memperjuangkan kesetaraan gender saja, tetapi juga menginspirasi perempuan-perempuan lain untuk bangkit, bersuara dan beraksi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk di era digitalisasi seperti saat ini. Terima kasih sekali lagi Bu Nini sudah hadir. Boleh sekali Ibu mau disampaikan. Jadi saya juga pesan juga jangan lupa berdoa, karena itu adalah kunci utama yang ini untuk kesuksesan kita semua. Walaupun kita pendidikannya setinggi langit ya istilahnya, tapi kalau kita melupakan Allah, melupakan Tuhan ya kita tidak akan sukses. Tentunya mudah-mudahan untuk perempuan di seluruh Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Gresik, selamat merayakan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini yang ke 145. Tidak terasa ya, sudah 145. Kalau ini usia ya sudah nggak ada ya. Tidak ini. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan tidak melupakan kodrat, kemudian kita juga tetap berdoa pada Allah sehingga menjadi perempuan yang sukses, barokah dunia akhirat. Amin. Terima kasih banyak Ibu Nini atas pesan-pesannya. Sahabat cerdas, nantikan program-program lainnya tetap di Suara Gresik, dan saya Rena Nevada beserta seluruh kru Suara Gresik yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkembangan kemajuan teknologi informasi di era sekarang begitu pesat. Model pembangunan dituntut untuk bisa mengimbangi arus kemajuan teknologi informasi untuk bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, pemahaman masyarakat akan pelayanan publik juga ikut meningkat. Transformasi digital menjadi salah satu inovasi dan hal penting bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selamat datang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Dipimpin oleh Kepala Dinas dan didampingi oleh Sekretaris, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik diperkuat dengan 3 bidang pelaksana, yaitu bidang statistik dan informasi publik, bidang teknologi dan informatika, serta bidang SPBE. Pengelolaan data statistik untuk mewujudkan satu data Indonesia dan penyebarluasan informasi publik dalam menginformasikan kepada masyarakat luas menjadi tugas dan tanggung jawab bidang statistik dan informasi publik. Pengelolaan informasi, opini, dan aspirasi publik dilaksanakan dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang dimiliki seperti website, media sosial, radio, call center 112, dan aplikasi lokal. Pelayanan publik daerah berbasis teknologi tentu tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem dan keamanan informasi dan persandian yang menjadi tanggung jawab bidang teknologi dan informatika. Integrasi sistem teknologi informasi pada pelayanan publik daerah dibangun dengan penguatan kebijakan di bidang aplikasi, layanan, dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang SPBE. Melalui program Nawakarsa untuk pembangunan Gresik Baru, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam mewujudkan Gresik Akas melalui Gresikpedia, pembangunan sistem pengelolaan pengaduan, dan Desa Siap. Gresik Seger melalui Gresik Satya, One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik, serta Gresik Mapan melalui program Gresik Kota Santri 4.0. Dalam upaya menjawab tantangan transformasi digital pada pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terus berkomitmen dalam meningkatkan kapasitasnya, membangun dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, berkualitas, dan berorientasi pelayanan untuk masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diperolehnya beberapa prestasi yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, yaitu Smart Branding Terbaik kategori Kabupaten dari Indonesia Smart Nation 5th Award 2022 by City Asia Inc., Silver Winner The Best Government Public Relation 2022 dari beritajatim.com, Terbaik 3 kategori website JPRA 2022 pada Jatim Kominfo Festival, Bronze Winner The Best Government Public Relation 2023 dari beritajatim.com, Terbaik 41 Data atau SATA Jawa Timur Awards 2023, salah satu instansi terbaik dalam pemanfaatan layanan PDNS oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 2023, Nominator Indonesia Persada Awards 2023 kategori program peduli UKM. Diskominfo